Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Throw garbage in its place. Kalimat sederhana yang sering kita temui di berbagai tempat. Kalimat sederhana yang sudah kita dengar dari kita kecil. Dan kalimat ini nyatanya belum bisa menjadi pemecah masalah terhadap banyaknya sampah yang menumpuk saat ini. Hal itu sudah nyata terlihat di sekeliling kita. Masih banyak sekali sampah-sampah rumah tangga yang menumpuk hingga menimbulkan bau tidak sedap dan pemandangan yang tidak enak. Jika kebiasaan buruk ini terus-menerus berlangsung, will be a big trouble in the future. Tumpukan sampah akan bertambah setiap tahunnya. Bu, ini sampahnya, jangan buang sampah sembarangan. Hingga tanpa kita sadari, sampah yang terus ditumpuk akan membawa kesengsaraan dan penyakit pada manusia. Terlebih lagi, potensi peningkatan tumpukan sampah ini setiap harinya juga dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang semakin lama semakin meningkat. Banyak bencana dan dampak-dampak negatif yang akan muncul seiring dengan bertambahnya kapasitas penumpukan sampah di darat, di laut, maupun di sungai. Seperti banjir yang akhir-akhir ini menimpa masyarakat Mandailing Natal. Tidak lain dan tidak bukan, salah satu pemicu bencana tersebut adalah penumpukan sampah di saluran-saluran air yang menyumbat jalannya air di daerah-daerah pemukiman penduduk. Oleh sebab itu, saya selaku perwakilan generasi muda menghimbau kepada seluruh masyarakat Mandailing Natal untuk terus menjaga dan jangan membuang sampah ke sungai, agar sungai kita tetap terlihat indah dan bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tentu, hal ini juga akan menjadi PR pada pemerintah, agar membuat pengadaan tong sampah pemisah sampah sebanyak-banyaknya di setiap sudut kota maupun desa di Mandailing Natal, agar memudahkan dan mempercepat proses pengangkutan sampah di Mandailing Natal. Dengan sebelumnya, pemerintah juga bisa melakukan bimbingan pengenalan terkait pemisah sampah rumah tangga terhadap masyarakat. Apakah ini sepenuhnya kesalahan masyarakat? Atau dikarenakan kurangnya perhatian pemerintah terhadap hal tersebut? Tentu ini harus bisa kita pecahkan bersama. Don't let a green earth be covered by plastic, paper, and other non-biodegradable release. And don't let the blue sea be covered by plastic waves. Sebenarnya, jika kita bisa lebih mendisiplinkan diri kita, ini semua bisa kita atasi. Dengan dukungan pemerintah dalam penyediaan tempat sampah terpisah yang memadai di setiap sudut kota dan desa, agar limbah rumah tangga yang kita buang bisa membawa manfaat baik sekaligus dapat menyokong UKM yang ingin mengembangkan bisnis dalam pengolahan sampah plastik dan limbah rumahan lainnya. Apalagi di masa pandemi sekarang, saat-saat di mana ekonomi sedang susah-susahnya, diperlukan kreativitas dalam membangun usaha. Nah, dengan limbah ini, masyarakat Mandailing Natal bisa membuka usaha tanpa modal. Banyak hal yang bisa dikreasikan dengan limbah sampah ini, seperti kerajinan tangan dan juga daur ulang kertas. Semua ini bisa terwujud bila kebiasaan baik ini terus-menerus kita lakukan. Oleh sebab itu, kita sebagai masyarakat beradab dan taat beribadat wajib melakukan 3 hal ini. Remember, first, throw garbage in its place. Second, choose waste by tape. And the last, reduce the use of plastic materials. Seperti dengan membawa tas belanja sendiri ketika berbelanja ke pusat-pusat perbelanjaan atau pasar. Hal itu juga akan membantu kita
dalam mengurangi sampah plastik. Ingat, semua ini hanya akan terwujud dengan kerjasama kita bersama dalam satu kebiasaan, bersama dalam satu daerah, bersama dalam satu provinsi, bersama dalam satu NKRI. Dirgahayu Indonesia, jaya selalu.